dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah atas kudrat dan irodatnya, atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, anugerah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju ke masjid yang kita cintai ini. Karena kalau tanpa kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, suatu kemustahilan kita bisa dapat melangkahkan kaki. La tataharraku bisayyin illa biidznillah. Tidak ada yang mampu bergerak sebesar jarak pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ilmu tauhid, maksud izin di situ adalah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serendah-rendahnya bersyukur, setidak-tidaknya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya mari kita niatkan dulu duduk kita ini. Kalau istilah sekali mendayung 20 terlewati. Menuntut ilmu kita itikaf juga di dalam masjid. Tapi syaratnya kalau itikaf harus ada niatnya dulu. Kita niatkan dulu itikaf. Ya Allah, sengaja aku itikaf di dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya, nawaitul itikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Jadi diniatkan itikaf, insyaallah dapat 2 pahala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya tidak akan lama-lama, paling lama setengah jam. Kita ketahui bahwasannya sekarang ini kita di bulan Desember, di penghujung tahun 2023. Entah kita ini harus sedih atau harus senang, Bu. Kenapa harus sedih? Kenapa harus senang? Karena pada hakikatnya, Bu, pada hakikatnya bertambahnya tahun sebenarnya umur kita semakin berkurang. Maka sedih. Semakin bertambah tahun berarti jatah kita semakin sedikit. Kalau jatah kita 70 tahun, ibaratnya kan usia 70 tahun, sekarang udah tahun 2023, tinggal berapa tahun lagi kan gitu. Kita senangnya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar yang ada di alam dunia ini. Tentu kehidupan kita, tentu kenikmatan kita yang kita rasakan ini, mari jadikan untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak 2 hal. Yang pertama, di kesempatan 2023 yang tinggal menghitung hari, mari kita perkuat, mari kita perkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti berubah tahun ketakwaan kita malah makin loyo. 2024 bukannya naik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru semakin loyo. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu kita termasuk golongan yang bangkrut.
yang merugi. Kalau golongan yang beruntung itu ketika nanti sampai ke tahun 2024 kita semakin mendekatkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seyogianya sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dilihat dari paras dan wajahnya. Sangat rugi sekali Bu kalau seumpama nih Allah Subhanahu wa taala memandang wajah, paras, kecantikan, kegantengan kita. Rugi sekali. Kenapa rugi? Yang dipandang hanya dohir. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan sudah menyampaikan yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan paras, bukan wajah, bukan kecantikan, bukan kegantengan. Mana? Di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, dan masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya di sini Bu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini yang harus digarisbawahi. Kalau dia kalimatnya jiwa, berarti bukan wajah seperti ini sekarang yang menghadap. Dalam bentuk apa nanti? Bukan posisi seperti ini. Kalau posisi seperti ini di dalam tanah sudah habis. Setidak-tidaknya habis dimakan cacing lah. Tidak sebentuk ini lagi yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam bentuk ruh. Makanya kalau Allah memandang manusia lewat wajah sangat rugi sekali. Contohnya apa? Bilal bin Rabah kan terkenal dengan punya kulit hitam. Kalau Allah memandang dengan kulit hitam, tak mungkin Bilal bin Rabah udah masuk ke dalam surga sandalnya. Kan dikisahkan ada terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jejak langkah sendal di dalam surga. Maka ditanya, itu sandal siapa yang sudah masuk surga? Rupanya itu adalah sandal Bilal bin Rabah. Sandalnya udah masuk duluan ke dalam surga, orangnya belum. Itu tanda bahwa yang masuk ke dalam surga itu bukan wajah seperti ini, bukan dari hitam, melainkan ruh yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, manusia yang mulia di hadapan Allah tidak dipandang, tidak memandang dari harta dan kekayaannya. Sangat rugi sekali kalau yang dipandang harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau harta kekayaan itu dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu akan menyelamatkan Bu. Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja sudah bisa menyelamatkan. Ada sebuah kisah nih. Di zaman Rasulullah Bu, ini hadisnya judulnya itu 3 amal yang menyelamatkan manusia dalam keadaan yang sangat luar biasa. Artinya ketika genting. 3 amal nih. Jadi di zaman Rasulullah tuh ada 3 orang laki-laki, dia mau mengembara jalan jauh. Ibaratnya mungkin kalau saya umpamakan dari Pekanbaru entah mau ke Kerinci, lalu kemudian dari Inhul, terus dari yang satu lagi jauh lah. Jumpa di tengah-tengah di hutan. Pas jumpa rupanya hujan lebat, petir kencang, geluduk kencang, petir menyambar.
Karena hujan lebat maka masuklah ke dalam gua ketiga laki-laki tersebut. Masuk ke dalam gua. Rupanya karena hujannya saking deras, airnya itu melimpah-limpah. Mungkin kalau sekarang kayak banjir mungkin gitu. Karena di sini tidak pegunungan jadi tidak longsor. Kalau di daerah kami karena pegunungan, kalau udah hujan seperti ini udahlah longsor-longsor ke gunung. Nah, yang 3 laki-laki itu masuk ke dalam goa. Rupanya tertutup goa itu dengan longsor. Semuanya tertutup, tak ada masuk cahaya sebesar lubang jarum pun tak ada masuk. Udah sibuklah di dalam goa tuh yang 3 laki-laki tersebut. Bingung. Ini gimana ini cara kita keluar? Kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, kalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa keluar dengan longsoran yang begitu tebal. Maka ada yang usul 1 orang. Ini hadisnya hadis sahih. Kata yang 1 orang, mari kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan perantaraan, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamatkan kita ini yang bertiga di dalam ini dengan perantaraan amal perbuatan yang telah kita perbuat. Amal perbuatan yang baik yang telah kita perbuat. Kamu ada amal kebaikan? Ada. Ini ada. Yang ini yang ngomong pun ada. Maka sepakatlah di situ. Yang pertama, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya harta tadi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kata laki-laki yang 1. Dulu saya saudagar kaya, gandum banyak, jangankan gandum, karyawan melimpah. Mungkin kalau sekarang kayak orang di RAPP gitu. Ratusan ribuan karyawan saya ya Allah. Suatu hari pas tanggal muda mau gajian, karyawan saya gaji semua. Rupanya ada 1 orang yang tak ngambil gaji. Dia pulang kampung, gajinya belum saya kasihkan ya Allah. Maka gaji tersebut ya Allah saya simpan. Lalu kemudian karena lama tak diambil, saya belikan ke kambing. Dapat kambing 2, 1 pasang, laki-laki dengan perempuan, jantan dengan betina, maksudnya kan gitu. Kambing itu rupanya beranak banyak. Setelah yang ini beranak lagi yang ininya, yang itu beranak lagi, sehingga 1 kebun tuh penuh dengan kambing. Sekian tahun kemudian ya Allah, datanglah karyawan tersebut minta gaji itu yang dulu belum diambil, diminta. Wahai tuan, wahai bos, dulu saya ketika mau gajian saya pulang kampung karena ada orang tua sakit. Jadi sekarang saya mau minta uang gaji yang dulu belum saya ambil. Apa kata orang saudagar tersebut? Wahai fulan, ketahuilah, gaji punya engkau aku belikan kambing, lalu kambing itu beranak sehingga tuh lihat, udah 1 kebun penuh banyak dengan kambing. Kalau engkau mau ambil, ambillah. Aku ikhlas, aku ridho. Ini aku lakukan semata-mata karena Allah. Maka diambil semuanya, tak tersisa 1 pun. Kalau istilah orang Jawa tegel. Apa tegel tuh? Memang semuanya dibawa. Tidak ada perasaan, ini untuk bos upah melihara, merawat kan gitu. Ini diangkat semua dibawa. Karena merasa gaji dia. Apa bosnya? Silahkan dibawa. Karena itu hak kamu. Kalau mau ngasih ya silahkan, kalau enggak ya silahkan bawa. Dibawa semua. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah.
aku kasihkan itu semua memang hak dia. Lalu kemudian aku pun ikhlas ya Allah memberikan semua kambing itu kepada dia karena hak dia. Kalau memang itu adalah sebuah amal yang baik ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini yang tertutup ini. Maka dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, gua itu terbuka sedikit, masuk cahaya sedikit, baru nampak cahaya ke dalam, tetapi belum bisa keluar. Ini kaitannya dengan harta. Kalau kita menjadi orang kaya lalu kita dermawan, kita tidak angkuh, kalau punya hak orang tetap dikasihkan, tidak kita korupsi, insya Allah menjadi penyelamat. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, ketika orang itu mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikannya. Laki-laki yang kedua, ya Allah, dulu aku punya orang tua, ayah dan ibu tua renta. Setiap malam saya kasih susu kambing, saya minumkan langsung. Suatu hari orang tua tersebut itu ketiduran, Bu. Kenapa? Karena anaknya itu pulangnya terlalu malam. Maka susu tersebut itu belum sempat dikasihkan kepada orang tuanya. Dipegang aja, orang tuanya tidur. Dia tidak berani membangunkannya. Pegang susu itu. Lalu kemudian ada anaknya, ayah, untuk saya ajalah susunya. Jangan nak, ini untuk orang tua, untuk kakek nenek. Datang istrinya, udahlah buat saya aja. Jangan, ini untuk mama dan ibumu. Lalu kemudian terbangunlah orang tuanya, dikasihkan susu tersebut, diminumkan dengan tangannya. Ya Allah, kalau memang itu sebuah amal kebaikan, maka bukakanlah pintu gua ini. Semakin terbuka. Sudah bisa bernapas, tetapi belum bisa keluar. Yang kedua apa? Kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, yang ketiga, yang menyelamatkan, amal yang menyelamatkan kita dalam keadaan yang luar biasa mengerikan. Dia seseorang yang mampu menjaga syahwatnya. Dia seorang paman punya keponakan. Keponakannya itu cantik jelita luar biasa. Dia nafsu kali sama keponakannya tuh. Diajak untuk berhubungan badan, keponakannya tidak mau. Tapi suatu ketika keponakannya itu ayah dan ibunya sakit. Kalau istilah sekarang itu berobat dia ke rumah sakit, harus bayar pengobatan ke rumah sakit. Maka ditawarilah sama pamannya, wahai keponakan, aku bayar tapi kehormatanmu untuk aku. Boleh? Mau melaksanakan hal itu, keponakannya ngomong, wahai paman, ingat, jangan pakai cincin yang bukan haknya. Mendengar kalimat itu langsung kabur. Terbirit-birit lari jauh tunggang langgang. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan uang yang diberikan kepada keponakannya itu diikhlaskan. Jadi itu, Bu, kalau kita memandang sesuatu itu, kalau harta itu tidak bisa kita bawa mati, kita tidak bisa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibawa langsung ke kubur, tidak, melainkan dengan disedekahkan, melainkan dengan diinfakkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dilihat dari pangkat dan jabatannya. Lalu Ustaz, di mana
kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa takwa itu? Kalau Imam Al-Ghazali menyampaikan definisi takwa itu sederhana. Sederhananya bagaimana? Imtitsalul awamirillah wa jitinabun nawahi. Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah termasuk orang yang takwa. Cuma tergantung kepada tingkatannya. Itu definisi menurut Imam Al-Ghazali. Ada juga definisi menurut Imam Al-Husairi. Ini ulama tasawuf. Takwa itu terdiri dari 4 kata. Ta, ko, waw, ya. Karena takwa itu masdar daripada ittaqo yattaqi takwaya. Nah, jadi takwa itu ada 4. Yang pertama, ta, maksudnya apa? Merujuk kepada huruf ta, tawadu. Orang yang bertakwa sudah pasti orangnya tawadu, tidak sombong. Kenapa? Karena sombong itu sesungguhnya bukan pakaian manusia, bukan pakaian kita. Pakaian siapa? Pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu pakaian Allah, apakah pantas dipakai untuk kita? Tentu tidak. Jangankan kesombongan, Bu. Contoh nih. Ini baju suami ibu, lalu kemudian ini baju suami, ini baju ibu. Baju ibu dipakai daster ini umpamanya. Baju ibu tuh daster dipakai sama suami. Kira-kira cocok nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan pakaian suami. Mana pakaian suami? Yaitu ibaratnya jubah, kemeja, kaos. Itu baru cocok. Begitu juga kesombongannya tak cocok adanya di manusia, tak cocok adanya di makhluk. Ingat, Bu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir setan ketika di surga itu karena apa, Bu? Karena sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Illa kecuali iblis. Allah itu menyuruh sujud kepada malaikat dan setan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud di situ bukan sujud sembahyang, bukan gitu. Hormat kepada Nabi Adam. Tetapi setan tunjuk tangan, ya Allah, aku tak bisa sujud kepada Adam. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Sombong. Karena kesombongan tersebut, maka setan dilaknat selama-lamanya di dalam neraka. Namun sebelum masuk ke neraka, setan jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jangan masukkan aku dulu ke dalam neraka. Emang kenapa? Ini bahasa verbal ya, bahasa saya. Aku ada permintaan, izinkan aku menggoda manusia untuk menjadi teman saya nanti di dalam neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kalian goda. Karena sesungguhnya kalau orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan
tergoda. Tuh. Yang pertama, takwa itu diambil dari kata huruf ta, tawadu. Artinya orang yang takwa tidak akan sombong. Yang kedua, takob. Apa maksudnya? Qanaah. Apa artinya? Ridho dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ridho dengan menyerah beda. Harus dibedakan ya. Ridho dengan menyerah beda. Kalau ridho itu ikhlas, saya kalau dijadikan orang miskin ikhlas. Tetapi kalau kita miskin lalu kemudian menyerah, beda lagi. Makanya tadi kalau ridho itu ikhlas karena ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyerah itu tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita miskin, maaf umpama nih, kita miskin lalu menyerah, itu bukan ridho namanya, tapi tidak mau berusaha. Tentu kalau kita ingin jadi kaya, umpama nih, kita miskin lalu kemudian ingin kaya, jangan menyerah. Tetap harus berjuang, mencari usaha untuk menambah penghasilan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, waro. Apa maksudnya? Berhati-hati. Waro maksudnya berhati-hati, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mencuri haram, maka kita menahan diri untuk tidak mencuri. Menggunjing orang lain tidak boleh, maka kita menahan diri untuk tidak menggunjing orang lain. Maka orang yang takwa sudah jelas sudah bakal pandai menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat terakhir, yakin. Yakin di sini bagaimana? Yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apalagi yang rukun iman kan Bu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Itu harus yakin di dalam diri. Semuanya itu ada. Semuanya itu bakal terjadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji saya tadi setengah jam. Insya Allah 5 menit lagi Bu. Itu yang pertama. Untuk menghadapi tahun baru, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Yang tadi saya sampaikan, yang pertama, mari kita tawadu, jangan menyombongkan diri. Yang kedua, mari kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berhati-hati menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yakin akan Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai kalau dipersenkan umpama tahun 2023 persennya 50, tahun 2024 malah turun jadi 25%. Justru yang bagus itu 2023 50%, maka naikkanlah paling tidak 75%, syukur-syukur sampai kepada 100%. Ada kenaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mari kita muhasabah, menghisab diri, menghitung-hitung diri.
mau menghadapi tahun 2024. Apakah kelakuan saya ini banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau banyak justru banyak kemaksiatan yang aku kerjakan. Maka dari itu di akhir tahun 2023 mari kita bermuhasabah, menghisab-hisab diri. Kalau merasa diri kita penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, lalu ada enggak syarat tobat? Ada, Bu. Tobat itu jangan dikatakan tak ada syaratnya. Tidak bisa begitu aja. Tobat selesai. Tidak. Ada syaratnya. Apa syarat tobat? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan syarat tobat itu ada 4, Bu. Yang pertama, syarat tobat itu menyesal di dalam hati. Jadi kalau kita mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada penyesalan di dalam hati. Menyesal bagaimana? Atas perbuatan kesalahan yang kemarin kita telah lakukan. Kalau kita tidak menyesal dengan perbuatan yang kemarin, jangan berharap kita akan lebih baik ke depannya. Kenapa? Karena tak ada penyesalan. Kalau ada penyesalan, begitu mau melakukan lagi hal yang jelek kemarin, langsung terpikir, astagfirullahaladzim, menyesal. Dan pasti tidak akan diulang kembali. Itu syarat tobat yang pertama. Syarat tobat yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat saat itu juga. Kalau kita sudah menyesal, sudah pasti akan ditinggalkan di waktu itu juga. Kalau seumpama kita sering menggunjing orang, tinggalkan. Kalau kita seumpamanya sering ngomongin orang, tinggalkan. Karena itu adalah merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat tobat menurut Imam Al-Ghazali yang keempat adalah bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Sudah tahu bahwa itu adalah kemaksiatan, bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan, jangan sampai terulang kembali. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang keempat, syarat tobat adalah menanamkan sikap malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu, jangankan berbuat maksiat, tidak berbuat maksiat pun udah ngeri hati itu. Ketika ibadah aja, kalau kita sudah tertanam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bergetar hati itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai janji saya tadi, waktunya insya Allah 30 menit dan mohon maaf lebih 5 menit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua.